Baik, selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem yang membahas tentang pemilihan mobil bekas menggunakan SPK metode SAW. Langsung saja jalankan sistemnya. Saya pilih loginnya. Ya, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara penginputan di data master, baik itu data mobil, data supplier, data konsumen, set bobot kriteria, dan data login. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara penginputan atau pemrosesan di data proses. Di mana logika pada sistem ini adalah pertama, ada rekomendasi berupa mobil dari supplier. Di sini kita melakukan penginputan, kemudian misalnya pada hari ini ada sekitar 3 supplier yang menawarkan mobil yang berbeda. Sedangkan kita sebagai perusahaan tentu kita harus jeli dalam memilih mobil mana yang layak kita beli. Nah, disinilah peran sebuah sistem SPK, di mana sistem ini hanya memberikan rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan. Baik, misalnya kita telah menginputkan ada 3 data mobil yang berasal dari supplier yang berbeda. Oke, kemudian tentu kita harus melakukan pengecekan kondisi dari mobil yang kita beli. Misalkan dari supplier, misalnya supplier A, dia menawarkan mobil kepada kita, kemudian harus kita cek kelengkapan-kelengkapan dari mobil tersebut, di mana kriteria yang telah dibatasi yaitu ada 5, ada ditinjau dari surat, ada interior, komponen mesin, komponen bodi, dan bagian bawah, di mana masing-masing kriteria memiliki subkriteria yang sangat detail. Disinilah form untuk kita melakukan pengecekan kondisi. Kita cari mobilnya, misalnya mobil Mitsubishi ZA11, kita enter. Nah, di sini baru kita melakukan pemilihan. Pertama, kita cek BPKB-nya ada nggak. Kalau tidak ada, pilih tidak ada. Nah, begitu selanjutnya dengan STNK dan lain sebagainya. Begitu juga dengan estimasi biaya. Estimasi ini maksudnya adalah perkiraan biaya. Artinya berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk memperbaiki dari kriteria mobil yang telah mengalami kerusakan. Contohnya, kita pilih pada interior yaitu jok. Joknya kita cek, oh ternyata joknya parah tidak berfungsi. Kira-kira berapa biaya estimasinya? Misalnya biaya estimasinya 300.000. Kita isi 300.000. Nah, di sini akan terisi secara otomatis. Sistem akan otomatis mentotalkan berapa estimasi biaya. Kita cek ya, di sini akan 300.000. Seandainya jikalau di sini saya isi datanya, pasti di sini akan berubah secara otomatis. Misalnya di sini saya isi door trimnya tidak berfungsi. Saya isi 400.000. Nah, perhatikan di sini ya, kita isi 400.000. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, jadi 700.000 kan? Makanya dengan sistem ini pekerjaan user sangat-sangat mudah. Setelah ini kita pilih semua sampai di ban, barulah nanti kita isi berapa harga mobilnya. Artinya, berapa harga mobil yang ditawarkan oleh supplier tadi. Nantinya misalnya harga mobilnya 70 juta. Maka sistem akan menambahkan dengan biaya estimasi. Kira-kira kalau harga mobilnya 770 juta, setelah kita cek kondisinya, oh ternyata ada biaya tambahan nih untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan mobil tersebut. Nah, ini namanya biaya estimasi. Nanti itu total biaya tentu aja kita tambahkan dari harga mobil ditambah biaya estimasi. Tujuan kita mengetahui ini sangat-sangat berguna, artinya dengan kita tahu berapa total biaya, nanti kita bisa menentukan harga penjualan kita kepada konsumen. Oke, jika proses ini sudah selesai, saudara bisa mengklik tombol simpan. Oke, kemudian setelah kondisi mobil ini kita isi, baru kita memproses di perhitungan SPK. Ya, ini dia. Di mana jumlah mobil yang kita bandingkan itu maksimal ada 6 mobil. Ini sudah cukup banyak ya. Biasanya kalau di sebuah perusahaan, apalagi yang namanya mobil, itu pasti perbandingan data tuh nggak banyak, palingan 2 mobil, 3 mobil, seperti itu mereka memilih gitu. Oke, kemudian misalnya kita ingin, misalnya ada 3 mobil yang ditawarkan kepada kita, dan bagaimana cara kita menentukan mobil mana yang layak, maka saudara bisa klik tombol pencarian, klik cari. Ya, kemudian enter. Pertama BM yang ini dulu. Kemudian enter lagi, pilih lagi yang di bawahnya. Kemudian enter lagi, pilih lagi yang di bawahnya. Gampang ya. Berarti ada 3 mobil yang akan kita bandingkan.
Maksudnya ada 3 mobil yang akan kita pilih. Mobil mana sih yang layak gitu. Ada Pajero, ada pickup, dan ada mobil box. Oke, caranya kita cukup satu klik tombol proses hitung SAW, maka proses perhitungan SAW itu langsung dapat hasilnya. Lebih gampang ya daripada perhitungan manual. Kalau perhitungan manual berapa tuh ribetnya. Kita membanding-bandingkan menggunakan metrik, wah sungguh ribet. Oke, di sini nanti akan berisi adalah nilai SAW-nya. Contoh, langsung aja kita klik hitung SAW. Iya, langsung dapat. Pajero 7,074, pickup 6,832, box 6,289. Secara perankingan udah jelas, artinya sistem merekomendasikan kepada owner, kepada pimpinan untuk membeli mobil Pajero karena nilai SAW-nya lebih tinggi, yaitu 7,074. Jikalau ingin menyimpan ke sini, kita cukup sekali simpan, maka ketiga data ini akan tersimpan. Kalau tidak percaya, silakan nanti pandangan saudara fokus di sini ya. Saya akan klik tombol simpan, maka nanti akan bertambah sebanyak 3 data di bawah. Kita tes. Oke, ya kan? Langsung muncul sebanyak 3 data. Nah, di sini ada grup proses. Grup proses ini ada 111, ada 22. Maksudnya adalah ini gunanya untuk kita melakukan perbandingan supaya data kita itu tidak amburadul gitu atau tidak teracak-acak gitu. Tadi kan saya melakukan pemrosesan 3 data ya. Nah, ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Dia berada di grup proses 3. Tujuan ini adalah untuk mempermudah kita menganalisa data. Artinya sekali proses itu ada berapa mobil yang kita bandingkan gitu. Kan ada periodenya. Misalnya 3, oh berarti ini tadi nih. Pada hari ini ada 3, eh, pada hari ini SPK yang kita proses itu berada pada grup 3 atau gimana saya menjelaskannya. Intinya grup proses ini adalah pengelompokan data. Pengelompokan data untuk setiap kali proses SAW. Tujuannya itu tadi agar ketika kita membaca data, si user itu tidak bingung mana nih tadi data yang kita proses, seperti itu. Artinya kalau kita ingin mencari rankingan mana mobil yang layak, saudara tidak perlu melihat data atas-atas ini lagi. Saudara tidak perlu melihat grup yang berbeda dari data tersebut. Misalnya saudara ingin membandingkan mobil yang kita proses tadi, tentu aja grup yang ketiga. Saudara cukup melihat yang ini 1, 2, 3. Yang ini jangan dihitung lagi karena ini sudah grupnya berbeda gitu. Artinya prosesnya mungkin telah dilakukan tadi atau sebelumnya dan mungkin pimpinan sudah memberikan keputusan. Nah, seperti itu. Berarti fungsi grup di sini sangat-sangat berfungsi. Ini dia. Berarti data-data yang kita proses tadi adalah ini. Ini, dan ini. Oke, paham? Kalau ini telah dapat keputusan, maka ditetapkanlah si pimpinan akan membeli mobil yang dengan BM ini 8877. Dengan mobil BM 1234 karena nilai SAW-nya paling tinggi. Jikalau pimpinan telah menetapkan mobil ini yang akan dibeli, ya langsung aja pimpinan bisa mengklik transaksi beli. Ya, dibeli ini nanti ini tadi yang saya bilang, kita bisa memfilter datanya. Kita bisa melihat data berdasarkan kelompoknya untuk setiap kali proses SAW. Ini dia. Kalau proses 1 ini datanya, 2 ini datanya, 3 ini datanya. Nah, ini kita proses tadi. Nilai tertinggi adalah 7,07. Maka pimpinan menetapkan, ya udah nih, mobil ini aja kita beli nih. Yang Mitsubishi U1778D katanya. Ya udah, saudara tinggal klik ini, klik. Nah, data muncul di sini, kemudian masukkan berapa harga yang akan kita jual. Ini sangat penting ya. Artinya nanti sistem ini bisa memberikan informasi kepada bagian penjualan. Ataupun kalau nggak ada bagian penjualannya, artinya kita bisa tetapkan mobil Pajero yang kita jual ini berapa harganya gitu. Misalnya kita isikan harganya 70 juta. 123. Kita klik simpan. Oke, apa katanya? Harga jual harus lebih besar dari harga beli. Wah, keren sekali ya. Artinya sistem ini sudah dilengkapi dengan antisipasi-antisipasi yang kemungkinan tidak boleh terjadi. Karena kan gini, total harga aja sekitar 80 juta 600 ribu. Nggak mungkin dong kita jual 70 juta, rugi dong. Nah, jadi owner sangat terbantu dengan program ini karena tidak akan mungkin terinput data yang keliru gitu. Maka kita isi 90 juta. 123. Kita simpan. Oke, masuk ya. Nah, setelah kita simpan, artinya data tadi sudah masuk gitu. Coba kita panggil grup proses 3. Nah, sudah hilang kan? Sudah hilang. Artinya data yang mobil Pajero tadi tidak akan tampil lagi di sini karena data itu sudah kita ambil, sudah kita beli gitu. Jadi dia tidak akan masuk di
peramalan, dia tidak akan masuk di pemilihan SPK itu lagi gitu. Karena mobil itu sudah kita beli, sudah menjadi stok kita. Oke? Paham ya? Begitu juga dengan menjual, kita klik jual. Nah, kalau jual gampang aja, tentu kita cari mobil apa yang kita jual. Ini dia, Mitsubishi tadi, Pajero. Nih, kepada siapa kita jual? Ini konsumennya. Kepada Hanafi. Ini dia. Kemudian berapa kita jual? 100 juta. 123, 123. Kita simpan. Oke? Masuk dia? Ini dia. Telah dijual mobil 1234 kepada Hanafi. Oke? Paham ya? Saya kira sungguh paham dan sungguh sangat-sangat jelas. Oke, terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya.